Tentang ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah ihram dan mikot. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mereka yang melakukan ihram itu disebut dengan istilah tunggal muhrim dan jamak muhrimun. Mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji. Mikot terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah mikot zamani dan yang kedua adalah mikot makani. Mikot zamani adalah batas ditentukannya berdasarkan waktu, sedangkan mikot makani adalah batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Selanjutnya tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tawaf hanya dilakukan di Masjidil Haram. Selanjutnya sa'i. Sa'i merupakan salah satu rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah dan sebaliknya. Dan jarak antara Bukit Sofa ke Marwah itu sekitar 405 meter. Selanjutnya ada tahallul. Tahallul secara harfiah berarti dihalalkan. Dalam ibadah haji, tahallul berarti menghalalkan hal-hal yang diharamkan saat berhaji. Artinya, segala sesuatu yang diharamkan saat berhaji diperbolehkan untuk jemaah haji saat melaksanakan tahallul. Pada ibadah umroh, cukup dengan 1 kali tahallul, sedangkan pada ibadah haji diharuskan untuk melakukan 2 kali tahallul. Selanjutnya manasik di Arafah. Arafah adalah tempat yang menjadi puncak dan pertemuan bagi jemaah haji di seluruh dunia. Di tempat ini juga berlangsungnya wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah yang menjadi inti ibadah haji. Ibadah wukuf di Arafah dimulai sejak matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Yang dilakukan saat wukuf yaitu menjamak takdim dan qashar zuhur dan asar, berzikir, membaca Quran, dan amal ibadah lainnya. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji untuk mengingat Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan oleh Allah dari surganya ke bumi karena telah mengingkari perintah Allah. Selanjutnya manasik di Musdalifah. Musdalifah adalah tempat terbuka di antara Mekah dan Mina di Arab Saudi yang merupakan tempat jemaah haji untuk singgah dan bermalam setelah bertolak dari Arafah. Jemaah haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah bergerak menuju Musdalifah saat setelah matahari terbenam. Di Musdalifah, jemaah haji melaksanakan sholat maghrib dan isya secara dijamak qashar dan bermalam di sana hingga fajar. Dan di sana juga jemaah haji mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh. Bermalam di Musdalifah hukumnya wajib dalam haji, dan siapa yang meninggalkannya maka diharuskan untuk membayar dam. Selanjutnya manasik di Mina. Mina adalah tempat yang disinggahi oleh jemaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum ke Arafah. Di Mina, jemaah haji dari tanggal 8 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah selanjutnya menuju ke Arafah. Setelah itu, jemaah haji kembali dari wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Setelah itu mereka berada di Mina pada hari-hari tasyrik dan malamnya sampai selesai melempar jumroh. Selanjutnya penjelasan tentang tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang mesti dilakukan karena jika tidak dilakukan maka ibadah hajinya tidak sah. Setelah melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lalu ke Mina, melempar jumroh, menyembelihan, menggulungkan kepala, maka kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi, tawaf ifadah itu tawaf yang dilakukan bagi mereka yang telah wukuf di Arafah. Selanjutnya adalah situs bersejarah di Madinah.
Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang terpenting di Madinah karena dibangun langsung oleh Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi termasuk ke dalam 3 masjid terpenting bagi umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang kedua ada Makam Baqi, yaitu tempat Nabi Muhammad dimakamkan beserta kerabatnya. Selanjutnya ada Kubah Hijau. Di atas makam Nabi Muhammad SAW dibangun kubah besar berwarna hijau, maka orang-orang menyebutnya dengan Kubah Hijau. Tak hanya Nabi Muhammad yang dipayungi kubah, tetapi juga ada sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya ada Jabal Uhud. Kalau di Mekah ada Jabal Rahmah, nah kalau di Madinah itu ada Jabal Uhud untuk mengenang perjuangan khalifah saat terjadinya perang Uhud. Mungkin cukup sekian situs bersejarah di Madinah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.